akuntansi. Siklus akuntansi perusahaan dagang. Pada tahap ini, kita akan mempelajari 3 materi terakhir dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Materi tersebut diantaranya adalah 1. Materi cash flow atau arus kas. 2. Materi closing entry atau jurnal penutup. Dan materi yang paling terakhir dalam siklus akuntansi perusahaan dagang yaitu closing trial balance atau neraca saldo setelah penutupan. Pengertian dari cash flow atau arus kas. Cash flow itu sendiri merupakan arus kas yang memperlihatkan adanya perputaran uang masuk dan keluar pada suatu perusahaan. Bisa juga diartikan sebuah aliran dana masuk dan keluar dalam kurun waktu tertentu sebagai bentuk bukti adanya aktivitas keuangan. Adapun langkah-langkah dalam membuat cash flow, yang pertama itu membuat laporan arus kas dari kegiatan operasional atau cash flow from operating activity. Laporan ini terdiri dari penerimaan kas dan pengeluaran kas dari kegiatan operasional. Contohnya untuk penerimaan piutang, penjualan tunai, PPN penjualan, dan penerimaan cadangan kerugian piutang tak tertagih, serta pendapatan bunga. Sedangkan untuk pengeluaran, itu terdiri dari pembayaran hutang, pengisian kembali kas kecil, pembayaran seluruh beban yang berkaitan dengan kegiatan operasional, pembayaran hutang beban, dan lain-lain. Poin kedua yaitu membuat laporan arus kas dari kegiatan investasi atau cash flow from investing activity, yaitu untuk penerimaan kas berupa penjualan aktiva tetap, sedangkan pengeluaran berupa pembelian aktiva tetap. Selanjutnya poin ketiga yaitu arus kas dari kegiatan pendanaan atau cash flow from financial activity, yang terdiri dari penerimaan kas yaitu berupa pinjaman bank, penjualan saham, sedangkan untuk pengeluaran berkaitan dengan pembayaran pinjaman bank dan pengambilan pribadi atau dividen ataupun drawing. Dan adapun yang menjadi sumber dari pencatatan arus kas. Sumber yang pertama itu berasal dari cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Kemudian yang kedua itu cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Kemudian yang ketiga yaitu adjustment entry atau jurnal penyesuaian jika terdapat transaksi yang berkaitan dengan cash in bank. Baik, kita langsung saja praktek ke pembuatan laporan arus kas. Di sini saya mengambil contoh dari PD Angkasa Statement of Cash Flow laporan arus kas per 31 Desember 2010. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat poin pertama, yaitu cash flow from operating activity, di mana arus kas tersebut berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Kita langsung saja buka sumber dari arus kas itu sendiri, yaitu ada di jurnal. Yang pertama itu ada di jurnal penerimaan kas. Nah, di cash receipt journal ini, poin-poin yang akan kita masukkan di dalam laporan arus kas itu ada di dalam kolom kredit. Jadi semua akun yang ada di kolom kredit yang mempunyai kaitannya dengan cash in bank ini nanti akan kita masukkan di laporan arus kas. Akun apa saja yang masuk dalam arus kas di cash receipt ini? Yang pertama itu ada account receivable. Nah, account receivable ini kita masukkan di cash receipt dengan judul cash receipt, yaitu penerimaan kas. Karena ini merupakan penerimaan kas, maka kita masukkan di cash receipt. Kita tulis account receivable sebesar Rp313.500.000. Selanjutnya itu ada akun sales. Sales di sini bukan penjualan kredit melainkan penjualan tunai. Jadi kita masukkan 242 juta. Selanjutnya yaitu fade out atau PPN penjualan. Ini kita masukkan sebesar Rp24.200.000. Selanjutnya ada allowance for the full day. Kita masukkan di sini di kolom receipt, tetap di receipt allowance for the full day sebesar 7.200.000.
semua akun sudah kita masukkan di dalam cash flow, artinya akunnya sudah habis yang berkaitan dengan cash in bank. Maka untuk sumber yang pertama ini sudah selesai. Kita lanjut ke sumber kedua. Sumber kedua ini kita ketemu dengan jurnal pengeluaran kas, artinya ini akan mengurangi kas. Akun apa saja yang akan masuk ke arus kas itu kita lihat di kolom debit. Nah, ini dalam melihat akun ini harus kita telaah mana yang masuk ke operating atau kegiatan investasi ataupun kegiatan finansial, itu harus kita perhatikan. Masih di judul yang sama, di cash flow from operating activity, kita lihat akun yang pertama di cash payment, yaitu ada akun account payable. Kalau tadi sumber pencatatan arus kasnya di kredit untuk penerimaan kas, sedangkan pengeluaran kas itu sumber pencatatannya ada di kolom debit. Yang pertama kita ketemu dengan account payable. Maka account payable ini masih masuk ke dalam kegiatan operasional perusahaan. Kita tetap tulis di kegiatan operasional perusahaan. Sebesar Rp355.300.000. Selanjutnya ada accrued expense. Accrued expense sebesar Rp2.500.000. Selanjutnya ada income tax payable, itu sebesar Rp1.500.000. Kita masukkan kembali. Terus selanjutnya ada dividen. Dividen ini tidak termasuk ke cash flow operating activity, melainkan dividen ini masuk ke dalam kegiatan finansial atau dalam kegiatan pendanaan. Jadi kita nextkan saja dulu, kita tetap lanjut ke poin pertama. Selanjutnya yaitu ada income tax expense. Ini masuk ke operating. Income tax expense sebesar Rp4.500.000. Selanjutnya petty cash sebesar Rp7.500.000. Oke. Untuk 3 akun yang belum masuk ini nanti akan masuk di dalam cash flow from financial activity. Jadi dia tidak masuk ke operating tapi masuk ke finansial. Kita lanjut ke adjustment entry. Nah, mungkin di adjustment entry ini nanti ada akun-akun yang berkaitan dengan cash in bank. Kita lihat ada di tanggal 31 Desember. Ini di bukti memorial pertama terdapat akun cash in bank, artinya akun yang bersamaan dengan cash in bank ini mempunyai kaitannya dengan cash in bank itu sendiri. Artinya ada bank service charge dan interest revenue ini yang harus kita masukkan ke dalam arus kas. Nah, untuk interest revenue karena dia merupakan pendapatan bunga, maka ini menambahi jumlah pendapatan di perusahaan. Jadi akan menambahi kas. Jadi ini kita masukkan di cash flow from operating activity karena ini juga menjadi bagian kegiatan operasional perusahaan. Jadi kita tulis interest revenue sebesar, kita lihat dulu, sebesar 5.320.000. Selanjutnya itu ada bank service charge. Bank service charge ini merupakan biaya administrasi bank, artinya mengurangi kas, maka kita masukkan di cash payment-nya. Tetap dalam di poin 1 ya, cash flow from operating activity tadi. Kita masukkan bank service charge sebesar 250.000.
Selanjutnya, kalau sudah selesai adjustment jurnal ini hanya satu transaksi, artinya sudah selesai. Kita ingat lagi bahwa di cash payment tadi masih ada 3 akun yang belum kita masukkan, artinya arus kas kita belum selesai. Kita lanjut ke poin kedua, yaitu poin cash flow from investing activity. Jadi ini adalah arus kas dari kegiatan investasi. Karena dalam transaksi jurnal tadi tidak terdapat arus kas yang berkaitan dengan investasi, jadi contohnya untuk kegiatan investasi itu kalau ada penjualan aset tetap ataupun pembelian aset tetap, ini akan masuk ke investing. Nah, jadi kita lewatkan karena PD angkasa ini tidak ada transaksi yang berkaitan dengan penjualan aktiva tetap, maka kita lanjut ke poin ketiga. Nah, untuk di poin ketiga ini ada cash flow from financial activity. Jadi adanya arus kas dari kegiatan pendanaan. Nah, untuk kegiatan pendanaan ini bisa berupa pinjaman ke bank ataupun pembayaran hutang kepada bank. Ini dalam jangka waktu yang cukup panjang. Jadi kita lihat dari sisa 3 akun tadi, ada dividen, ada SMK Bank Loan, dan interest expense. Karena 3 akun ini berada di cash payment journal, artinya ini merupakan pengeluaran kas, maka kita masukkan di kegiatan finansial karena 3 akun ini masuk di dalam kegiatan pendanaan, yaitu berkaitan dengan pengambilan pribadi dan pembayaran hutang jangka panjang. Nah, karena dia mengurangi kas, maka tidak perlu kita tulis cash receipt lagi karena cash receipt-nya tidak ada. Maka kita langsung membuat di cash payment from financial activity. Kita tulis di sini di bagian bawah di cash payment ini kita tulis dari dividen sebesar 45 juta. Selanjutnya SMK Bank Loan sebesar 16 juta. Selanjutnya interest expense sebesar 3 juta. Dari 3 sumber itu sudah selesai, kita masukkan semua ke arus kas. Maka proses selanjutnya kita lihat penjumlahannya. Kita mulai dari yang cash receipt tadi, kita jumlahkan terlebih dahulu sehingga mendapat jumlah sebesar 592.220.000. Nah, ini total penerimaan kas dari kegiatan operasional. Selanjutnya kita total juga untuk pengeluaran kasnya dari kegiatan operasional, yaitu sebesar 371.550.000. Sehingga hasilnya kita kurangi dengan pengeluaran kas tadi. Karena kita sedang menghitung kas, artinya yang menambahi kas akan mengurangi jika terjadi pengeluaran kas. Sehingga untuk kegiatan operasional ini sisanya sebesar 220.670.000. Selanjutnya untuk kegiatan financial activity itu hanya ada pengeluaran kas. Kita terlebih dahulu mentotalkannya, yaitu sebesar 64 juta. Sehingga nanti 220.670 ini harus kita kurangkan karena ini merupakan pengeluaran kas, sehingga nanti kasnya ini akan kita peroleh sebesar 156.670.000. Setelah kita memperoleh jumlah arus kas pada bulan Desember ini, jangan lupa kita tambahkan dengan saldo awal arus kas per 1 Desember 2010, yaitu sebesar Rp86.250.000. Saldo ini bisa kita lihat di neraca saldo awal atau neraca saldo per 30 November 2010. Jadi kita lihatnya di neraca saldo. Nah, selanjutnya dari hasil arus kas pada bulan ini nanti kita akan tambahkan dengan saldo awalnya, sehingga hasil kas terakhir itu sebesar 238.756.250. Nah, saldo ini akan sama dengan saldo
kas yang ada di buku besar. Jika terjadi perbedaan, maka keduanya harus kita analisis apakah perhitungan buku besarnya yang salah ataukah perhitungan cash flow-nya yang salah. Maka kita cocokkan. Sebagai contoh, coba kita lihat dulu untuk saldo buku besar terakhir itu berapa. Untuk di buku besarnya sebesar Rp238.756.250. Sedangkan yang di neraca saldo tadi Rp238.756.250, artinya balance. Dan insya Allah sudah bisa dikatakan hasil perhitungannya sudah benar karena sudah balance. Berikut contoh statement of cash flow yang sudah jadi. Thank you, bye-bye.